Halo, selamat pagi, kawan bisa, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa dengan saya Mayang dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube RSUD Dungus, karena akan ada banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang akan kita bahas pada podcast ini. Bersama saya sudah ada Bidan Elsha. Halo, selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Mbak. Terima kasih ya sudah diundang untuk datang di podcast Bisa Sehat. Iya, sama-sama Ibu Bidan. Podcast kali ini kita akan memperingati Hari Bidan Nasional Bu Bidan. Tepatnya jatuh pada tanggal 24 Juni 2022. Hari ini kita mau ambil tema ASI eksklusif ya Bu Bidan? Iya, benar. Ngomong-ngomong, ASI eksklusif itu apa ya Bu? ASI eksklusif itu hanya memberikan ASI saja selama kurang dari 6 bulan tanpa tambahan cairan maupun makanan. Jadi nggak bisa ya Mbak dikasih air jeruk misalnya, terus madu, biskuit, pisang tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya bayinya sakit terus dikasih obat, nah bayi tersebut masih tetap tergolong bayi ASI eksklusif. Jadi begitu. Terus apakah ada cara untuk kita mensukseskan pemberian ASI eksklusif kepada bayi? Ada. Yang pertama itu kita harus punya niat dan keyakinan untuk bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi. Jadi pas hamil atau pas program hamil sebaiknya ibu itu sudah mensugesti dirinya untuk saya nanti akan ngasih ASI eksklusif kayak gitu. Terus selama hamil ibu itu harus makan makanan yang bergizi, ditunjang dengan minum multivitamin yang diresepkan oleh dokter. Nah, kemudian yang ketiga, ini kuncinya, yaitu Apa ya, Bu? dilakukan IMD. Oh, IMD. Apa sih IMD? IMD itu kepanjangan dari inisiasi menyusui dini. Jadi, setelah bayi lahir, segera bayi itu ditaruh di dada ibunya. Nah, dalam kurun waktu 1 jam, nanti bayinya ini akan mencari puting ibunya sendiri. Seperti itu. Manfaat IMD untuk bayi apa ya Bu? Kalau untuk bayi, tubuh ibu itu bisa diibaratkan seperti inkubator alami. Jadi kalau misalnya bayinya kedinginan, biasa disebut hipotermi, maka suhu tubuh ibu itu akan meningkat dengan sendirinya 2 derajat. Nah, kalau misalnya bayinya kepanasan, Ya. suhu tubuh ibunya nanti akan turun 1 derajat. Nah, kemudian manfaat yang kedua untuk bayi, Ya, untuk bayinya. bisa meningkatkan bonding dengan ibunya. Terus kemudian bisa memperlancar produksi ASI. Seperti itu. Kalau manfaat ASI sendiri Bu, untuk bayi itu apa ya? Kalau manfaat ASI untuk bayi, yang pertama dia mengandung nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuhnya. Kemudian mudah diserap oleh tubuh sehingga kalau kejadian seperti diare itu sangat jarang. Terus kemudian kedua, di dalam kandungan ASI itu terdapat antibodi yang menyebabkan nanti tubuh bayi itu bisa terhindar dari infeksi. Kemudian yang ketiga bisa meningkatkan kecerdasan. Nah, tentunya kalau ada manfaat untuk bayi, ada juga manfaat untuk ibunya. Nah, ASI sendiri bisa mempunyai manfaat sebagai KB alami. KB alami? Iya. Jadi untuk ibu-ibu yang menyusui secara langsung, ASI-nya tidak diperah, terus disusui secara on demand setiap 2 jam sekali, kemungkinan terjadinya kehamilan itu lebih rendah. Tapi alangkah lebih baiknya tetap dibantu dengan KB lain selain KB menyusui. Terus manfaat yang kedua, ketika bayi itu menyusu setelah lahir, itu akan tubuh akan mengeluarkan yang namanya hormon oksitosin. Ya. Nah, hormon oksitosin itu nanti akan membantu kontraksi rahim. Jadi perdarahannya akan Semakin berkurang. semakin berkurang. Kemudian manfaat untuk ibunya ekonomis dan praktis Mbak. Jadi kita nggak perlu dana khusus untuk membeli susu. Ya. Terus kemudian kalau misalnya adiknya pengen, udah nggak usah nyiapin botol air panas, jadi bisa langsung ya Bu buka dan diminumkan. Kalau untuk kolostrum sendiri itu apa ya Bu Bidan? Jadi ASI itu tergolong ada 3. Ya. Yang pertama itu namanya kolostrum. Ya. Kolostrum ini keluarnya pada hari pertama sampai hari ketiga. Nah, kolostrum biasanya lebih kental, berwarna kuning. Kemudian komposisinya itu lebih tinggi protein, sekitar 8%.
kemudian lemak 2%, dan karbohidratnya sekitar 4%. Nah, kemudian kalau ASI transisi itu keluarnya pada hari ketiga sampai hari ke-10. Dari segi volumenya lebih banyak, terus lebih encer, dan komposisinya juga berbeda Mbak daripada kolostrum. Jadi proteinnya lebih sedikit, karbohidratnya lebih tinggi. banyak. Oh, ya. Kemudian yang ketiga itu ada asimatur. Asimatur? Iya, asimatur. Asimatur itu ASI yang keluar pada hari ke-10 dan seterusnya. Nah, di asimatur ini komponen karbohidratnya juga lebih tinggi daripada ASI transisi. Karbohidratnya terdiri dari kandungan laktosa. Kandungan ini sangat bermanfaat untuk perkembangan otak bayi. Nah, di dalam asimatur itu ASI yang pertama keluar itu dinamakan dengan ASI awal. Nah, ASI awal ini biasanya lebih cair, lebih encer. Ini sangat berguna untuk menghilangkan dahaga bayi. Kemudian ASI akhir. Di ASI akhir ini kandungan lemaknya lebih tinggi, 4 kali lipat. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu mau menyusui, itu satu payudara harus sampai habis. Oh, sampai kosong. Ya. Karena kan sayang. Kalau misalnya nyusuin 10 menit payudara kanan, 10 menit payudara kiri, sedangkan dia tidak mendapatkan ASI akhir. Padahal di ASI akhir itu banyak kandungan lemaknya. Paling tidak berapa menit ya Bu Bidan untuk dapat hasil ASI akhirnya itu? Ya, lebih dari 30 menit. Lebih dari 30 menit ya Bu Bidan. Lalu selain itu komposisi ASI yang utama itu apa aja Bu Bidan selain yang dijelaskan tadi? Komposisi ASI yang utama selain yang dijelaskan tadi apakah ada lagi? Ada. Cuma itu aja Bu Bidan. Itu udah cukup untuk memberi asupan nutrisi untuk bayinya. Iya. Oh, kira-kira Bu Bidan, apakah bisa Bu Bidan memberikan contoh praktek cara menyusui yang benar? Saya bawa gambar Mbak ya. Iya. Kali ini. Mohon maaf agak vulgar ya. Tidak apa-apa Bu Bidan. Jadi kalau misalnya menyusui itu seperti ini. Tangan kita seperti C, huruf C. Ya, jadi keempat tangan ini ada di bawah payudara, kemudian jarinya ada di atas. Nah, untuk posisi menyusui itu bagian areola yang hitamnya itu harus masuk ke mulut bayi semua. Kalau misalnya hanya putingnya saja, kayak gambar yang ini ya, ini nanti kasihan bisa lecet. Kalau lecet nanti produksi ASI-nya makin dikit karena kan ibu merasa kesakitan. Seperti itu. Jadi posisi itu sangat penting ya Bu Bidan untuk menentukan itu banyak tidaknya ASI yang keluar. Iya. Terus kemudian ini ada cara kalau misalnya punya satu anak seperti ini. Kalau dua anak bisa disusuin bareng begini. Jadi dua-duanya digendong. Ya. Yang cara yang pertama bisa kakinya ditaruh di belakang gini, jadi kita menyangga kepalanya. Terus yang posisi kedua bisa seperti ini. Jadi nanti bayi kaki terus bisa kita peluk seperti ini. Seperti yang digambar itu Bu Bidan. Bisa dilihat seperti ini. Kawan bisa lihat di gambarnya Bu Bidan. Seperti ini cara menyusui kalau kita punya bayi kembar ya kawan bisa. Seperti ini. Maaf jika gambarnya agak vulgar. Kalau posisi cross cradle itu sama aja dengan ini. Bedanya apa dengan yang ini? Kalau yang posisi cross cradle ini untuk bayi-bayi prematur, jadi ditopang di sini. Itu khusus untuk prematur ya Bu? Iya. Lalu Bu Bidan, saya ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira berapa sih banyaknya ASI yang dibutuhkan bayi usia 0 sampai 6 bulan itu? Kalau misalnya di hari pertama, lambung bayi itu kan masih seukuran buah ceri. Buah ceri. Ya. Jadi setiap minum itu kira-kira butuhnya 5 sampai 7 mili sekali minum. Nah, jaraknya biasanya tiap 2 jam bayi sudah minta menyusu. Kemudian pada hari ketiga itu besarnya sebiji kemiri. Biji kemiri. Biji walnut ya. Itu kebutuhan ASI-nya kisaran 22 sampai 27 ya, kurang lebih 30 mili lah ya. Setiap kali pemberian. Kemudian pada usia 1 minggu biasanya besar lambungnya itu sudah sebesar aprikot. Itu kalau buah di Indonesia apa ya?
kayak ini mungkin ya, rambutan. Rambutan, Ya, sebesar iya. rambutan. Nah, itu kebutuhan ASI-nya kisaran 45 sampai 60 mili sekali minum. Sekali minum. Ya. Kemudian pada usia 1 bulan itu lambungnya sudah sebesar telur ayam kampung. Ya. Itu biasanya kebutuhannya kisaran 80 sampai 150 mili. Jadi kecil ya Bu Bidan lambungnya Mas Yan. Iya. Sesuai usianya. Iya. Kalau itu Bu Bidan, apakah ada tips atau cara khusus untuk ibu pekerja agar bisa menyusui secara eksklusif bayinya? Ya, tentu ada. Jadi dengan memerah ASI-nya. Sekarang saya pikir banyak orang-orang yang sudah sangat sadar untuk memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Dan itu pun tidak luput dari peran serta dari pemerintah. Sekarang kalau misalnya kita ke tempat-tempat umum, itu sudah disediakan ruang laktasi. Di kantor-kantor juga sudah tersedia. Nah, untuk ibu-ibu yang pekerja biasanya bisa membawa coolbox, terus ice pack, terus kemudian alat pompa. Alat pompa bisa pakai manual atau elektrik. Kalau saya sendiri sih cenderung lebih enak yang pakai elektrik. Ya. Terus kemudian bisa pakai botol penyimpan ASI khusus dan atau pakai ini. Pakai apa Itu tuh? kantong ASI. Kantong ASI. Ya, itu bisa dibeli di toko-toko bayi, sudah tersedia banyak kok. Terus alat-alat itu apakah perlu disterilisasi ya Bu? Ya tentu. Kalau misalnya yang kantong ASI itu kan sekali pakai. Jadi kalau sudah dipakai, ASI-nya diminumkan ya udah dibuang. Sudah dibuang. Ya, kalau misalnya botol itu mungkin dari segi wadah, kalau ditaruh di freezer lebih memakan tempat. Kalau misalnya pakai yang kantong ASI kan dia agak gepeng. Iya. Jadi kalau gepeng tuh bisa muat banyak. Buat banyak. Iya, lebih praktis ya. Ya, lebih suka pakai kantong ASI karena nggak usah nyuci lagi. Tapi lebih boros karena sekali pakai buang, sekali pakai buang. Terus cara penyimpanan tadi, penyimpanan hasil pumpingnya tadi bagaimana? Kalau misalnya ditaruh di coolbox, nah, itu bisa bertahan sampai 24 jam. Nah, kalau dibawa ke rumah dan punya freezer yang khusus atau kulkas yang 2 pintu. Ya, itu di freezernya nggak boleh loh ya ditambahin pakai daging atau apa. Sama kebutuhan rumah jangan disimpan jadi takutnya satu. Bau ke ASI-nya. Jadi khusus penyimpanan ASI itu bisa bertahan sampai 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau misalnya nggak punya kulkas yang 2 pintu, punyanya yang 1 pintu, itu bisa bertahan sampai 2 minggu. 2 minggu aja. Ya, kalau misalnya ASI perah yang tidak dimasukkan di dalam kulkas, itu kalau di suhu biasa bisa 4 sampai 6. Kalau 6 jam ya? 6 jam. Kalau ruangan ber-AC itu bisa sampai 8 jam. Nah, kalau di kulkas masuk di freezer itu hanya bertahan 24 jam. 24 jam. Iya. Itu juga cuma sekali pakai, misalkan masih sisa di dicairkan. Terus sisa itu masih bisa dipakai lagi atau bagaimana? Kalau misalnya kan kita mau menggunakan ASI ya. Makanya saya mau bekerja gitu. Pas sholat subuh itu saya sudah mengeluarkan ASI kebutuhannya anak saya. Misalnya ketika saya kerja dia butuh 4 kantong. Jadi saya keluarkan, biarkan dia mencair. Kalau sudah mencair, bisa dihangatkan dengan alat penghangat ASI yang bisa dibeli atau cara yang mudah, siapkan baskom, diisi air hangat. Suam-suam kuku, terus dimasukkan di situ botol ASI-nya sampai dengan suhu yang diinginkan. Nah, kendalanya kalau misalnya kita sudah mencairkan 4 dan anaknya cuma minum 3, masih sisa 1, dan ini nggak bisa diminum Mbak, nggak bisa dibekukan kembali, jadi hanya bisa dikonsumsi dalam waktu 24 jam. Jadi cuma sekali pakai ya? Iya, bukan sekali pakai. Kalau misalnya sudah dicairkan sudah tidak bisa pakai, diminumkan lagi. Jadi harus dibuang. Iya. Biasanya kalau sehari bayi itu berapa kantong? Tergantung usia juga. Tergantung usia. Iya. Kan nanti ibu tuh sudah bisa memperkirakan ya, oh saya kerja misalnya 8 jam. Nah, dalam 8 jam ini anak saya biasanya habis berapa kantong. Nanti kalau misalnya sudah punya anak, terus sudah ini pasti sudah hafal sendiri Mbak, kebutuhan anaknya sesuai umur. Jadi sesuai anaknya ya. Iya. Jadi tidak ada patokan pasti anak umur segini butuh kantong ASI berapa gitu. Tergantung Mbaknya nanti kerjanya berapa jam. Karena kan kalau misalnya sudah pulang gitu, kalau saya dulu langsung saya susui. Oh, begitu. Iya, enggak pakai ASI. Enggak pakai ASI. Iya. Oh, gitu ya, Bu. Kalau itu Bu, kan ada fenomena di mana ketika bayi lahir, ASI ibunya itu tidak langsung keluar, Bu. Apakah ada cara biar bisa langsung keluar ASI-nya? Sebenarnya
pada hari pertama sampai hari ketiga itu adalah hal yang wajar. Kalau misalnya ASINya belum keluar, orang bilang seret, Iya. itu adalah hal yang biasa. Karena menurut penelitian 25% ibu-ibu di dunia itu pada hari pertama sampai hari ketiga Ya. ASINya memang belum banyak. Karena tadi Mbak, ukuran lambung bayi masih Sangat seukuran, kecil ya? Ya, kecil. Kebutuhannya pun sangat sedikit, masih 5 sampai 7 mili. Seperti itu. Jadi tidak masalah ya Bu kalau hari pertama lahir itu belum keluar. Iya. Soalnya nanti pada hari ketiga sampai seterusnya itu volume ASI akan meningkat sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi otomatis ya itu Bu. Iya, otomatis. Tanpa Karena- kita harus mencoba. Iya, itu kan Allah tuh sudah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita Iya. sebenarnya. Baik Bu Bidan, apakah ada saran atau tips untuk ibu hebat lainnya yang sedang berjuang untuk menyusui anaknya? Ada Mbak, kalau misalnya kan fase menyusui itu enggak selalu yang mulus-mulus gitu, Iya. pasti ada fasenya seret. Nah, kalau tips saya dulu kalau misalnya seret, pertama bisa memenuhi asupan gizi, jadi makan makanan yang bergizi. Terus kemudian kedua harus cukup minumnya 1,5 liter sampai 2 liter. Air putih ya Bu Bidan? Iya, air putih. Kalau dehidrasi, kekurangan cairan, ASI juga akan lebih sedikit lagi. Kemudian hindari stres. Selain itu, ibu-ibu juga harus menghindari kafein. Kafein. Ya, kafein dan obat-obatan yang mengurangi produksi ASI. Jadi kalau sakit, lebih baik ke dokter, karena obat untuk ibu menyusui itu Khusus ya? sendiri. Terus ingat juga prinsip dari ASI, ASI itu berdasarkan permintaan. Iya. Jadi semakin sering kita menyusui, maka produksinya akan semakin banyak. Jadi kalau misal di awal-awal gagal gak keluar tuh nggak boleh patah semangat ya Bu, Iya, harus tetap ikhtiar terus. terus. Nah, terus saya punya tips lagi, yaitu Iya. dengan melakukan power pumping. Power pumping itu? Ya, power pumping itu merupakan teknik memompa ASI dengan menggunakan alat ASI. Nah, teknik ini meniru pola baby sprout, jadi kayak Baby percepatan sprout. pertumbuhan. Pada fase itu bayi akan lebih sering meminta nenek ke ibunya, bisa menyusu, seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk power pumping, Iya. yang pertama bisa melakukan kompres hangat Kompres hangat di payudaranya. payudara selama 10 menit. Hal ini bertujuan untuk melebarkan pembuluh darah dan Iya. saluran ASI-nya agar nanti diharapkan keluar lebih banyak. Kemudian yang kedua, bisa disiapkan air minum. Air minum? Iya, karena kan nggak boleh Dehidrasi tadi. dehidrasi, kebutuhan cairnya harus terpenuhi. Ya. Kemudian ketiga, bisa melakukan pumping dengan hal-hal yang disukai, misalnya nonton drakor. Oh, nonton drakor. Nah, Jadi nonton drakor pumping tuh- sambil nonton drakor. Iya, Wah. saya biasanya dulu kalau pumping itu sambil nonton, kalau enggak dengerin musik. Iya, Nah, biar itu relax. biasanya lebih banyak Iya. produksinya. Terus untuk tekniknya, Ya. ini bisa pakai yang pompa satu, Pompa single satu, pump, single pump. atau double pump. Kalau mau lebih efektif ya pakai double pump, tapi harganya mungkin lebih mahal. Kalau ibu-ibu di rumah punyanya single pump, Ya. tekniknya bisa 10 menit bergantian, jadi payudara kiri 10 menit, payudara kanan 10 menit, kemudian istirahat 5 menit, kemudian balik lagi 10 menit payudara kanan, 10 menit payudara kiri, istirahat 5 menit lagi, kemudian pompa lagi payudara kanan 10 menit, payudara kiri 10 menit. Jadi totalnya 70 menit. Jadi 70 menit. Ya. Kalau Kalau yang single pump, Iya. kalau yang double pump itu bisa kan langsung, Iya, Mbak. langsung dua-duanya Jadi, ya. Ya, 20 menit dipompa, kemudian istirahat 10 menit, 10 menit lagi dipompa, istirahat lagi 10 menit, kemudian 10 menit dipompa lagi. Jadi totalnya 60 menit. Oh ya, saya lupa ya, Mbak. Iya, kenapa? Jadi kalau misalnya power pumping itu dianjurkan pas malam hari. harus malam hari. Ya, karena pengeluaran hormon prolaktinnya lebih Tinggi. iya. Nah, untuk ibu-ibu power pumping ini nggak sekali kita nyoba langsung berhasil, ASINya banyak. Jadi harus sabar, harus Telaten dicoba gitu. setiap hari. Iya. Walaupun awalnya masih sedikit itu tidak boleh menyerah, harus Iya. selalu dicoba dan Karena dicoba menurut saya niat dan keyakinan itu. dari ibunya sendiri ya. Iya. Kalau misalnya kita yakin, kita happy menyusui Iya. anak, ya saya pikir produksinya pun akan banyak.
Seperti Juga itu. dukungan suami, keluarga Iya, juga. tentu itu. Kalau suaminya Harus tidak mendukung, wajib. Iya. biasanya ibunya juga stres. Iya. Terus biasanya kalau habis melahirkan gitu, kan kalau misalnya saya tinggal di desa ya, Iya. banyak yang, oh kamu harus gini gini gini. Oh iya, benar, mitos-mitos ibu Iya. melahirkan. Jadi nanti ibunya stres, Iya. ASInya nggak keluar, kan lebih kasihan. Iya. Jadi dukungan suami itu sangat penting dalam pemberian ASI eksklusif. Nggak cuma suami ya, keluarga. Karena biasanya mertua itu juga bisa Iya. menjadi hambatan Iya, ibu mertua. dalam pemberian ASI eksklusif. Iya, seperti itu. Iya. Tak terasa kita telah sampai di akhir podcast hari ini. Kami di sini menemani kawan bisa. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat dan memberikan dampak positif tidak hanya untuk kawan bisa, tapi untuk masyarakat Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bubi dan Elsya yang sudah meluangkan waktunya untuk live bersama saya hari ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kawan bisa dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta dapat berperan aktif dalam mendukung pemberian ASI eksklusif. Cukup di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya.